Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ragib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang saya akan bacakan ayat Al-Quran di dalam surat Ali Imran ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Artinya, kamu akan ditimpa musibah, akan ditimpa bencana, atau akan ditimpa kehinaan, kecuali kamu memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memelihara hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi di dalam ayat ini dinyatakan duribat, dhammah awal, kasrah sebelum akhir, fi'il madhi, awalan ditimpakan. Duribat alaihimuz zillatu, ditimpakan kepadamu kehinaan. Bahasa Indonesia yang baik dan benarnya ialah kamu akan menjadi hina di muka bumi ini kecuali kamu mengadakan hubungan baik dengan Allah. Artinya kamu selalu berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, dan selalu mendekatkan diri dengan sesama manusia. Mendekatkan diri kepada Allah maksudnya prestasi ibadah dan menjauhi segala larangannya, melaksanakan apa segala perintahnya. Itu namanya mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan mendekatkan diri sesama manusia maksudnya bersilaturahim, bertoleransi, saling tolong menolong yang disebut dengan ta'awun. Dalam surat Al-Maidah dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling membantulah kamu dalam hal kebaikan dan jangan saling membantu dalam hal berbuat dosa. Nah, kalau kita teropong situasi yang ada sekarang ini, duribat alaihimuz zillatu, kamu akan ditimpa malapetaka, akan ditimpa kehinaan kalau hubungannya tidak baik dengan Allah. Nah, isu yang terjadi sejak beberapa puluh tahun terakhir ini, 20 tahun terakhir, ialah pencaplokan negara terhadap negara lain. Nah, ini musibah ini. Itu namanya delom parlom, perampokan suatu negara terhadap negara lain. Pertanyaannya, apakah sudah ada suatu negara yang dirampok oleh negara lain? Sudah ada. Ada namanya negara Tibet, itu sudah dirampok oleh negara lain, tetangganya sendiri. Ada namanya negara Komoro, negara Kongo, dan negara Sri Lanka. Itu dia tercaplok karena tidak mampu membayar hutang. Jadi sebab-sebab suatu negara itu dicaplok oleh negara lain, pertama, karena negara itu lemah. Yang kedua, karena negara itu banyak memiliki bahan tambang yang sangat menggiurkan, sehingga negara-negara besar berebut untuk menguasainya. Negara itu termasuk kuat juga misalnya, tetapi bahan tambangnya melimpah. Ini sangat menggiurkan bagi negara-negara besar dan negara yang mempunyai kekuatan pertahanannya dan kekuatan untuk menyerang negara lain. Nah, jadi Bapak Ibu,
saudara-saudara sekalian, ada orang yang menyatakan ujung-ujung dari kehidupan dunia ini kembali lagi perputaran kekuasaan itu kepada hukum rimba. Hukum rimba bunyinya jelek, akan tetapi dalam prakteknya orang merasa itu sangat modern. Apa intisari dari hukum rimba itu? Intisarinya ialah siapa yang kuat akan memakan yang lemah. Yang lemah akan menjadi korban. Ini namanya hukum rimba. Yang terkuatlah. Di rimba itu diibaratkan yang kuat itu harimau, singa, serigala, pemangsa. Sedangkan yang lemah itu ada kancil, rusa, dan banyak lagi istilahnya dia menjadi korban. Nah, dalam kaitannya dengan negara-negara di dunia ini, negara yang kuat itu adalah negara yang punya nuklir. Nah, dia memerlukan bahan bakar nuklir dari negara-negara lain, memerlukan bahan bakar minyak, memerlukan tambang yang mahal harganya seperti emas, perak, nikel. Sekarang nikel yang diperebutkan oleh berbagai negara karena dia merupakan suatu benda yang dipergunakan untuk membuat televisi, untuk membuat handphone, dan banyak peralatan-peralatan elektronik yang kecil-kecil, yang halus-halus itu dari nikel. Maka berlomba-lombalah negara-negara yang industri maju di dunia mencari pertambang nikel. Rupanya tambang nikel itu paling banyak di dunia ada di Sulawesi Utara. Maka banyaklah negara mengincar Sulawesi Utara untuk mengambil bahan tambang di dalamnya, yang nikelnya dapat diproduksi sampai 200 tahun bahkan lebih. Nah, karena nikel ini di samping dia dapat digunakan untuk peralatan industri yang menggunakan itu magnet, dia juga tidak berkarat dan tahan lama. Berbeda dengan peralatan lainnya, benda-benda lain itu misalnya besi, tambang emas dan lainnya, lain kegunaannya. Nikel ini sangat hebat dan sangat banyak manfaatnya, termasuk untuk peralatan pembuatan pesawat terbang, pesawat udara, banyak mempergunakan bahan-bahan nikel ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pada zaman-zaman Romawi dahulu terjadi peperangan itu ialah suatu negara ingin membuka jalur perdagangan, karena paling besar keuntungan di dunia ini dibandingkan menggali bahan tambang, lebih besar dalam bidang penguasaan perdagangan. Nah, kalau Yunani dahulu terkenal dengan Athena dan Sparta yang senantiasa berperang. Athena ini di daerah menguasai lautan, artinya pelabuhan, sedangkan Sparta ini banyak menguasai bahagian-bahagian daratan, pertanian, dan bahagian-bahagian industri, bahan-bahan pertambangan emas dan lainnya yang banyak manfaatnya atau diperebutkan orang pada waktu itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, kenapa manusia tega berbuat kerusakan? Nah, ujung-ujungnya orang mengatakan adalah keuntungan duniawi, bahan-bahan tambang. Tadi malam saya melihat video beberapa orang yang berkelahi, orang-orang berperang dalam bidang spiritual, antar dukun sama dukun, antar tokoh spiritual sama spiritual. Padahal mereka sama-sama orang alim, sama-sama menggunakan kekuatan gaib, kekuatan spiritual dalam menjalankan pengobatan. Masing-masing mengobati dengan caranya masing-masing. Nah,
Yang satu ini meneror kawannya yang lain dalam bidang spiritual saja, misalnya antara dukun dengan paranormal. Ada dukun itu yang menyantet orang dengan bayaran 200 juta, 150 juta. Dia membangun kebahagiaan, mendapat uang yang banyak di atas penderitaan orang lain. Ada yang cuma bayarnya 1 juta, 2 juta. Dia menyantet orang dalam arti dia menyakiti orang, menzalimi orang melalui ilmu kerohanian atau spiritual. Nah, mengapa dia sampai tega menyakiti orang yang dia tidak kenal? Jawaban si dukun santet ini ialah masalah duit, 150 juta. Kalau dihambat dia, nanti uangnya 100 juta itu terhambat. Itu bagian dari rezekinya, menafkahkan anak istrinya melalui pengobatan-pengobatan yang memakai jin dan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menariknya, lebih dari 20 orang dukun santet itu saya dengar, ujung-ujungnya katanya kami bukan mengaji antara halal dan haram, amar ma'ruf nahi mungkar, kami tidak mengenal itu. Yang kami kenal bagaimana kami mendapatkan duit sebanyak-banyaknya. Duitlah yang menjadi raja katanya. Lalu dikatakannya duit. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sampai-sampai dia katakan duitlah kunci segalanya. Nah, saya ingat tuh pepatah kampung mengatakan hepeng mengatur nagarawan. Nah, kalau bahasa lain lagi, ujung Sumatera mengatakan hanapeng hanainong. Tidak ada duit, tidak ada yang dicintai. Nah, jadi nampaknya orang sudah tertumpu sekali kepada duit itu berlebihan. Saya membuat pantun pernah dikutip oleh Karni Ilyas pada TV One. Dia kutip, tapi asal pantun dari Riau katanya. Tapi dia tidak sebutkan bahwa itu nama saya, padahal yang membuatnya saya. Bunyinya begini. Semenjak kentang digulai orang, semenjak kentang digulai orang, ubi tidak digulai lagi. Semenjak uang disembah orang, budi pekerti tidak bernilai lagi. Nah, budi pekerti yang tinggi tidak bernilai. Yang bernilai itu uang saja. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, inilah pentingnya ajaran agama untuk mengendalikan diri kita. Jangan terlalu mempertuhankan. Kok terlalu mempertuhankan? Jangan mempertuhankan uang. Orang yang tidak beragama, dia akan mempertuhankan uang. Uang adalah segala-galanya. Masya Allah. Akibatnya orang tidak peduli lagi halal dan haram. Di dalam hadis dikatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalul mar'u aina akhadha maluhu am minal halal am minal haram. Akan datang suatu masa nanti di mana pada waktu itu manusia tidak lagi memperduli dari mana dia mendapatkan hartanya, apakah melalui jalan yang halal atau jalan yang haram. Nauzubillahi min zalik. Nah, hanya ajaran agamalah yang bisa mengendalikan, membuat keseimbangan antara kepentingan uang dan kepentingan spiritual, hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Nah, jadi Bapak diminta hormat, aduh, ini betul-betul suatu hal yang sangat memedihkan hati kita, di mana ada orang demi uang sanggup membuat tumbal anak kandungnya sendiri, asalkan dalam pesugihan itu dia benar-benar mendapat kekayaan.
Jadi persyaratannya itu katanya seperti di Gunung Kawi atau di tempat-tempat tertentu. Kalau pesugihan demi kaya, demi mendapatkan uang, persyaratannya dia harus rela mengorbankan hewan. Tapi hewan itu perlambangan. Anak kandungnya sendiri yang paling dia cintai, bagi orang yang tidak beragama, sanggup dia korbankan untuk dizalimi, diperbudak oleh jin, asalkan dia di dunia bisa menikmati kekayaan entah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Setelah itu dia mati, dia lagi yang diperbudak. Nauzubillahi min zalik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kezaliman manusia akibat uang ini luar biasa. Orang berani berbuat zalim gara-gara kecintaannya kepada uang secara tidak benar. Misalnya apa yang dilakukan oleh Joko ya, koruptor terbesar yang ditangkap oleh manusia, namanya Joko. Nah, ini 500 miliar dibawanya lari ke Malaysia kemana-mana. Menurut dia itulah yang akan membahagiakan dirinya. Sekarang dia sudah tertangkap. Ada lagi namanya Maria. Nah, jadi orang dengan bermacam-macam cara untuk mendapatkan uang itu. Bisa melalui pesugihan, bisa melalui korupsi, bisa melalui penipuan, dan bermacam-macam cara. Nah, inilah yang membuat problema dalam kehidupan di dunia ini, di mana manusia memakan manusia lain, suatu negara mencaplok negara lain. Tujuannya untuk apa? Untuk uang. Masya Allah. Apa yang kita dapatkan melalui uang? Uang memang bisa membeli mobil, tetapi tidak bisa memberikan kebahagiaan. Banyak orang yang punya mobil mewah tapi pikirannya tidak tenang. Mobil memang bisa membeli obat, uang bisa membeli obat, tapi tidak bisa memberikan kesehatan. Apa sebab banyak orang berobat tapi tidak sehat-sehat? Kenapa? Karena jiwanya yang sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin mencari kekayaan, pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Kata Rasulullah, aku tidak mencari kekayaan. Kalau aku mau kaya, Rasulullah bisa kaya. Tetapi kekayaan yang sebenarnya, kata Rasulullah, bukanlah orang yang banyak duitnya, yang melimpah uang. Ya, bukan itu yang kaya. Yang kaya, sebenar-benarnya kaya, kata Rasulullah, adalah orang yang tenang jiwanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga kita semuanya mendapatkan ketenangan jiwa. Dari mana orang dapat ketenangan jiwa? Dari prestasi ibadahnya, mendekatkan diri kepada Allah, dan dia bertoleransi, saling membantu dengan sesama manusia. Itulah di dalam ayat yang disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam ayat yang lain dikatakan kalau jiwa kita ingin tenang, ketenangan itu lebih tinggi harganya daripada uang. Disebutkan ala bi dzikrillah tatma'innu qulubuhum. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah akan membuat jiwamu menjadi tenang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat para nabi, tidak ada yang uangnya melimpah kecuali Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang nabi-nabi lainnya tidak ada yang mendambakan kekayaan. Nah, pimpinan agama lah, apakah dia pemimpin agama Samawi atau agama Ardi. Kalau agama Ardi misalnya Buddha Siddhartha Gautama, dia tidak mencari uang yang melimpah, bahkan pakaiannya saja pun tidak berjahit, tapi dia bahagia. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar daun
kurma. Ketika orang datang kepadanya, dia bangun dari istirahatnya, berbekaslah di punggungnya ada bekas daun kurma. Kenapa? Karena beliau punya kesempatan yang banyak untuk mendapatkan uang melimpah, tapi tidak dipergunakan untuknya pribadi, tapi digunakan untuk masyarakatnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau tidak seperti kaisar-kaisar di Persia, di Romawi, dan di banyak tempat? Jawab Rasulullah, aku menginginkan kebahagiaan di akhirat. Aku tidak silau dengan kebahagiaan duniawi. Nah, biarlah mereka memilih dunia, sedangkan aku memilih akhirat. Nah, sesuai dengan doa, dunia dulu, tapi ujung-ujungnya akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau di dalam surat Al-Qasas dikatakan ayat 77, wabtaghi fima ataqallah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya carilah kebahagiaan akhirat. Bagaimana nanti persiapannya, perbekalan kita di alam akhirat, carilah. Tapi tentu keseimbangan dengan kehidupan duniawi. Tidak lupa tentang kebahagiaan kita hidup di dunia. Nah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu karena Allah telah berbuat baik kepadamu. Kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ardi. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi orang-orang yang pakai tumbal untuk mencari kekayaan itu telah berbuat zalim, berbuat kerusakan di muka bumi. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang, Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Astagfirullahaladzim. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, satu ulasan di hari raya yang ketiga dari Idul Adha di Pekanbaru, Riau, Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, juga meridhai perjalanan yang saya adakan ini dari Panam ke Pasar Bawah, agar perjalanan ini dinilai oleh Allah sebagai suatu ibadah. Maka sepanjang jalan ini saya merekam bacaan ayat-ayat Al-Quran serta menganalisis sedikit apa yang terjadi pada hari ini, agar kita analisis, kita tidak terjebak di dalam kelompok orang-orang yang jauh dari Allah dan tidak punya toleransi terhadap sesama manusia. Demikian, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau dicari? Ikan pula angin. Jadi boleh juga. Nah, kita cari tempat berhenti ya. Sikong. Jadi aku ikut ke situ kok. Kita atau ke situ dulu. Hah? Kita tengok dulu tempat parkir. Aku singgah di situ, dah tu ikut tempat abang tu. Oh iya, lu tahu tempat parkir nanti? Dari mana? Pastikan tempat parkir dulu, baru belanja. Terdepan itu ada nanti. Kalau dekat tu itu kan, kalau belanja di situ abang ke sekolah tu kan.
ولقد خلقنا السماوات والأرض ولقد Oh, خلقنا pasar bawah padat. السماوات والأرض ولقد خلقنا السماوات والأرض ولقد خلقنا السماوات والأرض ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام Astagfirullahaladzim. واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون Di mana biasanya Pak membelikan? واصبر على ما يقولون Ada mobil orang luar Pak. Situlah gitu ya. واصبر Orang tua mau keluar. على ما Hah? Keluar apa masuk? يقولون واصبر على ما يقولون Masuk. واصبر على ما يقولون Seharusnya bisa. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح Ah, bisa kan? Bismillah. ومن الليل فسبح Astagfirullahaladzim. Pasar bawah. Iya. Ini 300, Bu. 4 lah. Hah? 4 lah 100. 4. Ah, 4 boleh Pak. Ah, sudah. Untuk di Ini apa cantik? kamar mandi. Bu? Untuk kamar mandi bisa, Ah. ini bisa. Ini banyak warnanya, Bu. Abu-abu, ada coklat tua, coklat muda, warna